Tiada yang mustahil bila ku percaya Bapa bekerja menggenapi janji-Nya. Percaya Engkau Tuhan hadir untuk menyediakan pertolongan bagi setiap umat-Mu, apapun pergumulan umat-Mu, sehingga kami pulang dari tempat ini akan pulang dengan sukacita yang penuh, dengan sorak-sorai kemenangan karena pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih pada kesempatan ini kami siapkan hati untuk sambut firman-Mu. Mari Tuhan berbicara pada kami, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit. Firman-Mu akan memberikan terang bagi setiap kami, memberikan damai dan sukacita, bahkan membukakan jalan bagi setiap kami yang pada hari ini menghadapi pergumulan. Terima kasih ya Bapa di surga, urapi hamba-Mu dan seluruh kami semuanya yang akan menyambut firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang siap diberkati. Kita katakan bersama-sama haleluya, amin, amin. Silakan kembali ya. Shalom Ibu Bapak, Tuhan ya. Apa kabar? Baik semuanya? Ya. Firman Tuhan, baik saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini puji-pujian mengajak kita semuanya supaya kita bangkit dari keadaan kita dan menjadi terang. Haleluya, ya, siap ya. Kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Baik, pada pagi hari ini saya ajak Bapak dan Saudara untuk membuka Alkitabnya dalam surat Petrus pasal yang kelima ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat yang ganjil, sementara jemaat Tuhan akan membacanya bersama-sama ayat yang genap, dan ayat 11 nanti kita akan baca bersama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah mengambil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menumbuhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, haleluya. Hari ini tema khotbah yang saya sampaikan adalah nasihat bagi kita untuk hari-hari ini. Ya, haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pentingnya nasihat bagi kita semuanya. Ya. Yang pertama, nasihat itu akan memberikan jaminan keselamatan. Ya. Dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat 14 saya akan bacakan, saudara, ya. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Saudara, ya. Nasihat bagi kita itu sangat penting. Ya, kita butuh nasihat dari orang tua kita butuh nasihat dari guru-guru kita butuh nasihat dari teman-teman kita, terutama nasihat firman Tuhan. Ya. Yang kedua, dalam Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Ya. Haleluya. Saudara, tapi tergantung. Kadang-kadang nasihat banyak itu ya kita harus bijaksana, ya. Tidak semua nasihat baik, tapi percayalah kalau nasihat firman Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Ya. Kemudian nasihat akan memberikan kepada kita kemenangan dalam mengatasi segala pergumulan. Dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-6 kita akan bacanya bersama-sama. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang
dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau boleh saya ganti gitu ya, bukan penasehat yang banyak, tapi penasehat yang benar. Ya, kita punya Tuhan itu penasehat ajaib. Saudara, ya. Nah, kita hari ini butuh nasihat firman Tuhan yang hidup pada saat-saat ini. Kita tahu bahwa banyak orang menghadapi pergumulan, ya, bahkan bangsa-bangsa, ya, sampai kepada tataran bangsa-bangsa juga sedang menghadapi pergumulan, ya, karena situasi ini. Dan keluarga-keluarga juga, ya, tentu karena bangsa-bangsa menghadapi pergumulan, maka keluarga-keluarga ada juga yang banyak yang menghadapi pergumulan, ya. Nah, kita kembali kepada 1 Petrus. Ini nasihat yang sangat bagus yang perlu kita dengar pada pagi hari ini. Yang pertama pada ayat yang ke-7, ya, saya akan baca ulang. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Saudara, ini penting karena orang yang hidup di dalam kekhawatiran, ya, dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-25, kekhawatiran itu membungkukkan orang. Orang yang hidup dalam kekhawatiran, ya, dalam Amsal pasal 12 ayat 25 akan membungkukkan dia. Nah, saudara, pengaruhnya banyak. Mungkin saja kenapa osteoporosis mungkin, ya, karena kekhawatiran, ya, mungkin tubuh ini akhirnya memproduksi hormon-hormon yang kurang baik, ya, yang akhirnya bisa menyebabkan pengeroposan tulang. Saudara, nah, ini diperlukan seorang peneliti. Tapi percayalah firman Tuhan katakan bahwa orang yang hidup dalam kekhawatiran akan, ya, membungkukkan dia, ya. So, kasih dalam Tuhan, ada satu cerita, ya, sekali waktu di sebuah jalan ada seorang bapak yang sedang memikul beban yang berat, ya. Dia keluar dari hutan memikul kayu, ya, memikul beban yang berat. Kemudian ada seorang, ya, supir truk yang jauh melihat bapak ini kasihan, gitu ya. Kemudian supir truk ini menghampiri bapak ini, dia parkir truknya dan kemudian menawarkan untuk tumpangan, ya. Dan kemudian bapak ini setuju, ya. Setelah ditanya, bapak mau kemana? Ya, saya antar. Kemudian, saudara, bapak ini naik ke atas truk, saudara, dengan bebannya tadi. Nah, kemudian berjalanlah truk ini, saudara, berjalanlah. Tapi aneh, di tengah jalan dia melihat, saudara, dia melihat sopir truk ini yang memberikan tumpangan ini, dia melihat bapak ini tetap berdiri dengan bebannya itu, saudara. Kalau saudara, ya, melihat ada orang yang seperti ini, apa yang saudara pikirkan tentang orang ini, saudara? Ya, ya. Padahal dia sudah berada di atas truk, harusnya dia duduk bisa santai, dia bisa sambil ngopi kalau ada kopi, saudara. Ya. Tapi rupanya apa? Dia masih tetap memikul itu, ya, bebannya itu. Kemudian supir truk ini menghentikan kendaraannya dan dipinggirkan. Dia datang kepada bapak, Pak, ya, bapak sudah ada di atas truk, ya, dan silakan duduk, tidak usah dipikul lagi, taruh bebannya itu, tidak ngaruh apapun, saudara, tidak ada pengaruhnya. Bapak mau duduk, bapak mau pikul, ya, truknya juga tidak akan ada pengaruhnya, saudara. Nah, demikian ada begitu banyak orang Kristen mengaku bahwa dia sudah ikut Yesus, tetapi dia memikul bebannya sendiri dengan segenap hatinya, gitu ya. Ya, beban persoalannya, saudara, beban kekhawatiran terutama
itu dipikulnya, sehingga hidup tidak tenang. Dia makan juga tidak enak, tidur juga tidak nyenyak, ya. Sehingga masih sering mengalami masalah dalam hidupnya, sakit-sakitan. Karena apa? Beban hidupnya terlalu berat. Firman Tuhan katakan, serahkanlah, ya, dalam 1 Petrus tadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Saudara kasih Tuhan, dan setiap orang tentu, ya, punya kekhawatiran, ya. Tetapi kekhawatiran yang normal, saya rasa tidak ada masalah. Sebab kekhawatiran yang ada pada kita itu juga ada sisi baiknya, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana, bisa mengatur, ya, apa yang kita khawatirkan untuk ke depan. Tetapi kalau kekhawatiran ini sudah berlebihan, saudara, maka ini akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Hari ini saya tidak tahu apakah saudara ada kekhawatiran, ya, kekhawatiran tentang apapun, kekhawatiran tentang hal yang hari-hari kita hadapi, ya, tentang makan dan minum kita. Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34 tentu kita semuanya sudah paham, ya, tentu kita semuanya sudah hafal. Tapi ada baiknya kita akan lihat kembali. Nah, Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Nah, ini Tuhan Yesus berbicara kepada kita, ya. Saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saya lanjut, ya. Pandanglah burung-burung di langit, dan yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu, saudara? Ya. Nah, perhatikan. Tuhan Yesus berkata bahwa perhatikan burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi, ya, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun dipelihara, diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu lebih berharga, ya, melebihi daripada burung-burung itu? Artinya apa? Tentu Bapamu yang di surga akan lebih memperhatikan saya dan saudara. Amin. Iya. Saya minta tolong katakan kepada kiri kanan saudara, ya, kamu lebih berharga daripada burung pipit. Amin. Ya, daripada burung-burung apa saja yang ada di dunia ini, ya. Tentu Tuhan akan memeliharakan. Haleluya. Amin. Iya, saudara dalam Tuhan. Nah, ini soal makan dan minum kita. Pak, soal makan minum saya tidak khawatir, Pak. Yang saya khawatirkan apa? Bayar kontrakan, Pak. Ya. Haleluya. Amin. Ya. Yang saya khawatirkan bayar kontrakan. Bukan hanya bayar kontrakan, Pak. Bayar cicilan. Haleluya. Saya tidak tanya saudara hari ini siapa yang punya cicilan. Tapi dengar baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Serahkanlah kekhawatiranmu. Bukan berarti Tuhan nanti akan turun terus pergi ke bank bawa apa tuh, ya, bayar cicilan saudara. Ada saja caranya Tuhan dalam menolong saya dan saudara. Percayalah bahwa firman Tuhan ini iya dan amin. Hanya ada satu hal yang perlu kita kerjakan dalam hidup ini. Yang terpenting yaitu pada ayat 33 Matius pasal yang ke-6 kita akan baca bersama-sama, ya. 2-3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Ya. Jadi yang harus kita kerjakan, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, cari wajah Tuhan, cari Tuhan, cari persekutuan dengan Tuhan, saudara. Saudara, kerajaan Allah tidak berbicara soal makanan, soal minuman, ya. Tapi
Kerajaan Allah bicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh. Dalam Roma pasal 14 ayat 17 itu, ketika kita menemukan kerajaan Allah itu, percayalah, ya, maka pemeliharaan Tuhan itu nyata atas kehidupan. Saya jadi ingat dalam 2 Tawarik, ya, dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26, ya, 2 Tawarik pasal 26. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-5, ya. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan oleh Amazia ayahnya. Ayat 5 kita baca bersama-sama 2-3. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Perhatikan saudara, rahasia keberhasilan ketika Raja Uzia ini mengarahkan pandangannya, mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dan dia memutuskan untuk mencari Tuhan lebih daripada segala keperluan yang lain, saudara. Maka firman Tuhan katakan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Orang yang usahanya selalu berhasil, maka perjalanan hidupnya akan semakin naik dan bukan turun. Dan inilah kehendak Tuhan untuk kita alami, untuk saya alami, dan Bapak Ibu dan Saudara alami. Amin. Iya. Katakan pada kiri kanan saudara. Saya tidak bosan-bosannya mengatakan, ya, mengajak saudara, katakan kepada kiri kanan saudara, inilah kehendak Allah untuk engkau, supaya engkau naik dan bukan turun, supaya engkau berhasil dan bukan gagal. Ini kehendak Allah atas diri saya dan diri saudara. Nah, orang Kristen harus mengalami ini supaya apa? Kita bisa menceritakan kepada banyak orang, ini loh, ya, kehidupanku dalam Kristus. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, terutama ayat 10. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 10, ya. Kita telah dipilih Tuhan, dijadikan bangsa yang kudus, ya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasih, tapi yang sekarang telah diberoleh belas kasihan. Ayat 11. Oh maaf, ayat 9-nya. Ayat 9-nya tetap. Ayat 9-nya bagian yang terakhir, ya. Saya akan baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tujuan Tuhan memanggil kita, menjadikan kita umat pilihannya, menjadikan kita imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, adalah supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar yang dilakukannya kepada saya dan kepada saudara. Amin. Kepada setiap pribadi, Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Kepada setiap keluarga, Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Kepada gereja Tuhan, Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Kalau saya cerita saudara tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan gereja Tuhan di tempat ini, panjang dan lebar. Amin. Panjang dan lebar ceritanya. Dan itu perlu kita saksikan. Kita saksikan bahwa kita ini di dalam Tuhan Yesus dituntun oleh Tuhan dari mujizat kepada mujizat. Amin. Saudara,
menyadari bahwa hidup saudara itu mujizat, dan saudara dituntut oleh Tuhan dari mujizat kepada mujizat, bahkan yang lebih besar. Lah, untuk saudara menerima mujizat itu, saudara harus mengalami pergumulan, proses harus terjadi. Karena itu hari-hari ini, saudara yang mengalami masalah, bersyukurlah. Saya tidak minta saudara angkat tangan siapa yang hari ini sedang mengalami masalah. Masalah keuangan kah? Masalah keluarga kah? Masalah pribadi kah? Masalah apapun dalam kehidupan saudara. Ya, mungkin saudara dipecat dari pekerjaan dan sebagainya. Atau mungkin masalah apa saja. Pak, masalah saya ini bukan biasa-biasa. Masalah saya ini luar biasa. Begitu ada orang yang cerita demikian biasanya, ya, yang lain kesulut panas juga. Yang lain akan datang, Pak, masalahnya dia biasa, masalah saya lebih luar biasa. Loh, kadang-kadang itu loh ya, kita tidak suka mengalami masalah yang luar biasa. Tapi kalau ada orang yang cerita masalahnya luar biasa, dia bisa marah. Masalah saya lebih luar biasa. Ya saudara, ya gede-gedean masalah saudara. Saya minta saudara hari ini yang saudara mengalami masalah besar, apapun persoalan saudara, apa yang harus saudara lakukan? Bersyukurlah. Karena apa? Sebab di situ ada kesempatan saudara untuk mengalami mujizat yang besar. Semakin besar masalah yang saudara alami, semakin besar kuasa mujizat yang akan dinyatakan kepada saudara. Haleluya. Suami istri yang hari ini menghadapi masalah, ya, katakan bisik-bisik, kita bersyukuri, kita putuskan bersyukur. Seberat apapun, berat sekalipun masalah saudara, bersyukurlah. Karena apa? Ya, Tuhan akan melakukan mujizat yang besar ketika saudara percaya. Ketika Musa dan orang Israel, segenap orang Israel keluar dari Mesir, kemudian dikejar bersama Firaun dan tentaranya, saudara. Di depan orang Israel itu laut yang luas. Di kiri kanan gunung-gunung yang cadas. Di belakang adalah tentara Firaun. Tidak ada pilihan. Coba bayangkan, kalau saudara dalam posisi seperti itu, bukan hanya stres, saudara, sutris. Amin. Maaf, yang namanya sutris. Haleluya. Ya, bukan hanya waduh ini pergumulan yang sangat berat. Tidak ada jalan, cuma satu saja. Ya. Mati. Saudara, wis mati aku. Tidak ada jalan lagi. Hari ini saudara yang mungkin hari ini menghadapi situasi seperti itu, wis mati aku, Pak. Nah, kayaknya tidak ada pertolongan. Bersyukurlah hari ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu akan Tuhan lakukan untuk orang yang mempercayai Dia, terlebih yang mengasihi Dia. Akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, Musa, ulurkan tongkatmu ke arah laut, maka laut akan terbelah. Belum pernah terjadi, saudara, sebelum Musa belum pernah itu terjadi. Jangankan laut terbelah, air laut terbelah, air di kobokan aja tidak bisa terbelah, saudara. Amin. Iya. Tapi Musa lakukan itu. Ketika Musa ulurkan tangannya kepada laut, ya, terberau itu, maka semalam-malaman itu air itu langsung terbelah dan membentuk jalan raya sepanjang laut itu. Saudara, kenapa Tuhan lakukan seperti itu? Karena orang Israel menghadapi masalah jalan buntu yang berat. Maka Tuhan membuat mujizat. Karena itu hari ini, kalau masalah saudara berat, bersyukurlah sekali lagi. Karena apa? Saudara akan mengalami, saudara akan melihat, ya, mujizat yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Ya,
Sekarang bukan hanya bersyukur, tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya. Filipi pasal 4 ayat 4 kita akan baca bersama-sama. Itu perintahnya untuk saya dan saudara, ya. Perintahnya untuk saya dan saudara. Filipi 4 ayat 4. 1, 2, 3. Bersukacitalah saudara Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Sekalipun masalah saudara begitu berat, bersukacita hari ini. Karena apa? Di situ justru saudara mendapat kesempatan untuk mengalami mujizat yang besar. Yang kedua, ya, nasihat yang kedua yang perlu kita dengar hari ini pada ayat di 1 Petrus pasal yang kelima pada ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Atau kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Haleluya. Ya. Yang kedua, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, yaitu siapa? Si iblis. Perhatikan baik-baik. Ya. Saudara, ketika seseorang menyatakan diri percaya kepada Tuhan Yesus, siapa yang percaya dan menerima Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan katakan dia berpindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Dia pindah dari dalam maut masuk dalam hidup yang kekal. Ya. Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kolose pasal 1 ayat yang ke-13, ya. Tolong ditampilkan Kolose 1 ayat 13. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Saudara, dahulu kita ini dalam Efesus pasal 5 adalah kegelapan. Bahkan kita adalah kegelapan. Tapi dalam Kristus sekarang kita adalah terang. Otomatis ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus karena kita sudah pindah dan kita menjadi warga kerajaan surga, maka kita akan berhadapan dengan musuh yang dahulu adalah bagian daripada kita. Yaitu apa? Kerajaan maut, kerajaan kegelapan itu akan berhadapan dengan kita. Ya. Dahulu saudara mungkin anak kesayangan, tapi ketika saudara menyatakan diri percaya kepada Tuhan Yesus, memberi diri dibaptis, kemudian saudara akan langsung berhadapan. Artinya apa? Ya, siap kita ini menghadapi ya ujian dan pencobaan yang datangnya dari sana. Saya mau disampaikan, ya, musuh kita bukanlah tetangga kita. Katakan, musuh kita bukan tetangga kita. Musuh kita bukanlah sahabat kita atau orang lain, ya, atau siapapun, ya. Tetapi musuh kita adalah setan, iblis, saudara, yang bisa memakai siapa saja untuk menggocok kehidupan kita. Saudara, saya punya satu kesaksian. Ketika dulu ada anak pemuda, ya, pemuda kita itu saya lupa namanya, dari Medan waktu itu ya, Ucok saya panggil itu ya. Ucok ini tukang berkelahi dulunya, saudara, ya, tukang berkelahi. Begitu waktu itu kenal dengan anak pemuda kita, ya Pak Yudi mungkin masih ingat ya, gereja lama dulu ya. Ya, kenal dengan pemuda kita, dibawalah kepada saya, kemudian saya bimbing dia untuk mengenal kebenaran. Ya, akhirnya saya baptiskan dia, saya bimbing dia untuk hidup di dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan. Saudara, setelah saya baptis dia, beberapa hari kemudian dia menghadapi masalah, saudara.
Hati-hati. Ya. Dia menghadapi masalah. Masalahnya apa? Dia rupanya pas lewat di sebuah gang, saudara, lewat sebuah gang, ada orang naik sepeda jatuh. Padahal dia enggak ngapa-ngapain. Dia disalahkan, dimarah-marahi, dipukul dia, saudara. Dia sudah mau siap-siap mau berantem, saudara. Tetapi puji nama Tuhan, hari itu dia menang. Dia tidak membalas pukulan dengan pukulan. Setelah dia dipukul, kemudian dia datang mencari saya. Pak Pendeta, puji Tuhan, saya menang. Saya pikir menang kenapa? Apa menang togel kah kamu? Ya, oh tidak, saya menang. Coba ceritakan apa yang kamu alami. Nah, ceritanya seperti tadi, saudara. Ya, dia tukang berkelahi, dia tidak pernah takut kalau berkelahi, saudara. Ya, dan belum pernah ceritanya itu dia kalah berkelahi. Tapi hari itu ketika dia dipukul dan dipersalahkan pada dia tidak salah, dia tidak membalas. Itu kemenangan kita di dalam Kristus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Ya, kasih Tuhan. Dan dia mengalami sukacita yang luar biasa. Kemudian waktu itu dia nggak tahu pulang Surabaya sudah ya, si Ujo itu ya. Iya, dia balik ke Surabaya. Kasih dalam Tuhan. Dan saya berdoa terus supaya dia hidup dalam kemenangan. Dia berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Ada orang mungkin bertanya begini, Pak, itu bukan menang, Pak. Kalau dipukul tidak balas bonyok, Pak. Amin. Kalau dipukul tidak balas bonyok, Pak. Ya, kita ini harus tulus seperti apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti berbakti. Ya, kata gitu ya. Ya benar ini nasihat ajaran Tuhan Yesus. Tapi jangan saudara salah dalam ditafsirkan menurut kemauan kita sendiri. Ya. Nah, soal kasih Tuhan, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana cara kita mengatasi persoalan ini, yaitu melawan iblis ini. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang berikutnya saya akan bacakan sampai ayat 12 dulu ya. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, ayat 13 saya tambahkan, ayat 13 ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, saya tadi sudah jelaskan bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging, sekalipun ya dalam prakteknya itu ada tetangga kita yang menyakiti kita. Bahkan saya berapa kali sudah sampaikan ya, orang yang berpotensi untuk menyebabkan masalah yang besar dalam hidup kita itu bukan orang yang tidak kita kenal. Orang yang berpotensi untuk menyakiti hati saya dan menyakiti hati saudara itu bukan orang di jalan yang lalu lalang yang tidak kita kenal, tetapi orang yang begitu dekat dengan kita. Hati-hati ya. Iblis akan bisa memakai orang-orang itu untuk apa? Untuk melawan kita. Supaya apa? Kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan persekutuan. Kalau bisa, kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Dan setelah itu dibinasakan. Karena pekerjaan iblis itu hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Dan cara-cara yang dipakai, ya, dia memakai cara tipu daya dan sebagainya, memutar balik fakta, bahkan dengan memberikan banyak ya kata-kata yang menyakitkan. Saudara kasih Tuhan.
Itu datang daripada iblis. Apa yang harus kita kerjakan, saudara? Yang saya kasih dalam Tuhan, seperti yang sudah kita baca tadi, pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah apa, saudara? Yaitu firman Tuhan. Kita puji nama Tuhan, ya. Kita diberikan firman Tuhan yang memberikan kepada kita segala hal untuk kita dapat mengatasi segala persoalan, bahkan yang datang dari iblis sekali. Saudara, supaya apa? Supaya kita mampu bertahan menghadapi semuanya itu. Sebab yang diinginkan oleh iblis adalah supaya kita ini bingung, supaya kita ini hidup dalam kekhawatiran, kemudian sampai kepada depresi. Kalau orang Kristen depresi, saudara, mulai sakit kepalanya, sakit pinggangnya, sakit kakinya, semua sakit badan. Padahal ya dicek ke dokter, tidak ada penyakitnya, semuanya sakit badan ini. Kenapa, saudara? Karena depresi. Amin. Ya, itu yang diinginkan oleh iblis, saudara. Sampai saudara benar-benar mengalami sakit betul. Ya, itu yang diinginkan oleh iblis. Saudara, nah kemudian apa yang harus kita kerjakan, saudara? Ya, kita kembali lagi melihat firman. Ya, kita akan lihat. Ya. Nah, pada Efesus pasal 6 tadi, ya, saya akan baca ayat selanjutnya. Berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya. Nah, sampai sini dulu. Perhatikan pada ayat yang 14. Berdirilah tegak, jangan lemah, jangan luyuk. Ya, orang Kristen, kalau iblis itu tahu kalau kita lemah, maka kita akan menjadi sasaran daripada serangan daripada iblis. Kenapa orang lemah? Ya, karena lapar. Amin. Siapa yang datang pagi tadi dia sarapan? Bukan berarti gereja gembala sudah masak, belum. Yang dimaksud ini lapar apa? Lapar firman Tuhan. Kenapa orang menjadi lemah? Karena tidak mendapatkan asupan gizi yang benar, mendapatkan nasihat yang salah, memberikan ya dampak yang cukup signifikan untuk kehidupan kita. Kita menjadi kuat atau lemah tergantung dari masukan yang kita terima, saudara. Ketika kita ini mendapat asupan gizi yaitu firman Tuhan yang cukup, maka kita akan menjadi kuat. Makanya ketika saudara menghadapi masalah, jangan datang kepada minta nasihat kepada orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Ya, datang ke rumah Tuhan. Saudara, ada gembala-gembala komunitas sel, minimal datang kepada mereka, minta nasihat, minta doa pada mereka. Ya, kalau gembala komunitas sel, ya, merasa, ya, saudara kurang ya, kurang puas, saudara bisa cari Pak Gembala di sini. Kami siap untuk melayani saudara. Ini penting sekali, saudara. Ya, supaya apa? Saudara bisa berdiri dengan tegak. Dan selanjutnya, saudara, berikat pinggang kebenaran. Nah, ini penting. Ya. Dan berbaju cirah keadilan, kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16 ini saya tekankan. Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan segala panah api dari si jahat. Saudara, ya. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Kita tahu, sekali lagi, iman itu tumbuh
dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Saudara, firman itu datang dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Nah, pergunakan ini. Iblis jangan dilawan dengan cara-cara dunia. Oh, iblis dilawan dengan apa? Dengan jimat. Iblis tidak takut dengan jimat. Amin. Ada penolak balak katanya. Di rumah orang Kristen digantungi tulangnya babi, nggak akan ngaruh apapun. Ya. Atau mungkin saudara taruh salib besar-besar di depan pintu. Kalau saudara hidup dalam ketakutan, saudara, iblis juga akan takut. Saudara, kenapa? Dia tahu. Ya, yang diam di rumah itu orang yang tidak memiliki iman. Yang membuat iblis takut adalah kalau kita memiliki iman. Ya, pergunakanlah iman sebagai perisai untuk melawan, ya, untuk dapat memadamkan semua panah api. Saudara, panah api. Tidak sedikit orang Kristen yang hatinya panas, marah. Kenapa? Karena panah api daripada iblis. Ketika difitnah, panah api itu bisa berupa fitnah, bisa berupa kata-kata mutiara, yaitu kata-kata makian. Mungkin segala jenis binatang disebut. Ya. Oh, si A itu kayak, ya, mulai dari babi lah, anjing lah, monyet lah, gajah lah. Tapi gajah tidak pernah ya. Saya juga mikir kenapa itu anjing, monyet, babi. Apa salah mereka? Ya, tidak ada salahnya. Tapi kalau orang lagi maki-maki orang, pasti itu diikut-ikutkan. Terus kasih. Dan orang yang mendengar bisa marah, betul. Tapi kalau dibilang, oh kamu gajah, tidak akan marah. Tidak akan marah, saudara. Tapi kalau dibilang, kamu memang dasar monyet, misalnya gitu ya, saudara, ya, marah. Iya, saudara. Saudara, dan marahnya itu kayak yang di sange itu kalau digoda itu, wah bisa marah. Tapi di sini tidak ada yang ketika mendengar begitu marah. Amin. Iya. Paling tidak kalau saudara desa marah, saudara desa tidur, aku di monyet-monyet, di babi-babi, padahal babi itu enak, saudara. Ya, haleluya, saudara. Saudara kasih Tuhan, pergunakan perisai iman. Apa perisai iman yang perlu kita pakai, saudara? Saya minta saudara harus mengerti sebagai anak Tuhan. Ya, dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 23, nah saudara harus mengerti hak-hak saudara di dalam Tuhan, keistimewaan saudara dalam Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Bilangan pasal 23 ayat 23. 1, 2, 3. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Perhatikan, saudara tidak perlu takut mungkin, oh diancam, mau disantet lah, mau diapa, diguna-guna lah, diteluh lah, ditenung lah, apa saja saudara. Firman Tuhan katakan bahwa tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Dan ini diwariskan kepada saya dan saudara. Beberapa hari yang lalu saya dapat cerita dari istri waktu kami duduk berdoa. Pak, kami tadi baru datang di rumah jemaat yang lagi buka sate babi. Nanti promosinya menyusul aja, ya. Waktu kami di sana tiba-tiba ada cerita, ada suara siang hari duel, terus anjingnya
langsung kenapak. Dan setelah dibacakan bukan ayat kursi, saudara, ya, dibacakan doa Bapa kami, tambah muntah darah katanya, dan mati ya, ya mati katanya. Nah, itulah kira-kira yang menjawab, itulah kira-kira yang mengalami. Anjingnya mati. Saya katakan pada saya tidak terlalu pusing, biarkan aja. Ya, firman Tuhan akan terjadi. Ya, tidak ada mantra yang mempan terhadap keturunan Yakub. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas kita semua. Berapa tahun yang lalu ketika saya dengan Ibu Gembala lagi kunjungan ke daerah Sesetan, ya, tiba-tiba waktu pulang jam 2 siang, kami ini kok digerakkan hatinya mampir ke, dulu ada jemaat yang dulu beribadah tempat ini di Sudirman sana, ya. Kami kepingin mampir sana, pada lama kami tidak mampir. Waktu kami mampir nangis mereka, wah, nangis. Kenapa ini? Saya masuk kaget mereka. Pak Yunatan, kok tumben? Saya tergerak ke sini. Nah, dia cerita kenapa? Saya lihat anaknya itu lagi terbaring, ya, di lantai. Di kamar, saudara, anak perempuannya. Barusan saja dia dikirim, saudara, ada bunyi 2, rupanya telur busuk itu pecah, saudara. Tidak tahu telur busuk dari mana. Kemudian anaknya langsung pingsan, saudara. Dan saya bilang, wah ini telur ini, ya. Kemudian kami berdua saya tenangkan mereka, tenang, tidak usah takut, kalian anak Tuhan kok takut menghadapi begini-begini, saya bilang gitu. Akhirnya saya doakan anaknya, kemudian dia langsung sadar bangun, ya. Saya urapi minyak waktu itu, ya, dan saya doakan, kemudian kamarnya itu, saya doakan seluruh rumahnya itu, saya minta dalam nama Yesus ada perlindungan Tuhan yang nyata. Tidak akan ada telur lagi bisa mampir ke sini. Dan hari itu, saudara, mereka mengalami damai sejahtera. Saya doakan mereka supaya dipenuhi dengan damai sejahtera sukacita. Akhirnya mereka damai sejahtera karena anaknya juga sudah sehat, saudara. Dan saya kuatkan, jangan perlu takut. Engkau di dalam Tuhan ini ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ya, nggak usah takut dengan begitu. Bahkan kalau perlu saya doakan, yang nyantet ini bisa balik loh kalau tidak bertobat. Ya, santetnya bisa balik loh. Tapi kan saya tidak minta demikian. Ya, itu bisa balik, saudara. Nah, kita dalam Tuhan Yesus nggak usah takut menghadapi begitu. Ada orang Kristen baru buka toko, kemudian besoknya buka pintu, loh kok banyak beras kuning? Ini katakan puji Tuhan, amin. Ya, apalagi kalau beras kuning 2 karung, bagus, ya. Jangan saudara kemudian ketakutan, Bapak baru buka sudah ada beras kuning ini. Itu yang diinginkan oleh setan supaya saudara ketakutan. Ketika saudara ketakutan, apa yang saudara takutkan itu akan terjadi. Amin. Ya, apa yang saudara takutkan itu akan terjadi. Makanya lebih baik saudara takut menjadi kaya. Amin. Supaya terjadi. Ya. Dalam Ayub pasal 3:25 kita buka, ya, Ayub pasal 3:25. Saudara, apa yang kita takutkan itu biasa terjadi itu, ya. Ayub pasal 3:25. Kita baca bersama-sama 2-3. Karena apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan kucemaskan, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya saudara, jangan takut dengan semuanya itu. Firman Tuhan, bersukacita, serahkan semua pada Tuhan. Kita punya Tuhan yang ajaib, yang senantiasa ada menyertai dan melindungi kita semuanya. Amin. Tidak usah takut, tidak usah khawatir tentang masa depan kita, kan tidak usah khawatir, serahkan, percayalah. Tuhan atur, rancang kehidupan kita. Iya, anak-anak muda tidak usah khawatir. Pak, bagaimana sekarang sekolahnya begini? Tidak usah khawatir, semua mengalami begitu kok. Bukan kalian saja sekolah di rumah, kan? Iya. Haleluya, surga satu. Kemudian firman Tuhan juga dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 14, kemarin saya sampaikan pada salah satu anak Tuhan, ya. Keluaran pasal 14 ayat 14 kita akan baca bersama-sama. 2-3.
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ketika kita menghadapi serangan macam-macam, akan terjadi. Tuhan akan berperang ganti kamu. Dan kamu akan diam saja. Ini jaminan dari Tuhan. Bukan pendeta yang menjamin saudara. Yang menjamin itu Tuhan yang hidup, yang telah memilih kita, bahkan yang telah mati dan bangkit untuk saya dan saudara. Itulah yang berbicara kepada saya dan saudara. Tuhan akan berperang ganti kita. Karena itu jangan takut menghadapi panah api kah, ya, panah apa saja, ya. Tapi anak-anak pemudi, ya, cuma satu aja Pak, yang saya tidak akan tameng, ya, tidak akan pakai perisai. Apa? Panah asmara. Kalau di panah asmara, ya sudah biarkan saja. Ya itu kan lain gitu. Ini panah api daripada si iblis, ya. Saya kasih dalam Tuhan. Yang sekarang lagi nembak-nembak, ya biarkan saja. Yang penting memang, ya, belum ada pasangannya. Jangan sudah ada pasangan ditembak, saudara, ya. Nah, haleluya, ya. Oh, jangan lihat ke sana semua. Tuh kasih dalam Tuhan, ya. Nah, jadi kita mesti mengerti akan kebenaran ini, bahwa di dalam Tuhan itu ada perlindungan, ada pembelaan. Firman Tuhan saya mesti sampaikan setiap kali, sampaikan doa berkat. Siapa yang memberkati kau diberkati Tuhan. Ya, orang Kristen itu melati, ya, dan memberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk Tuhan. Ini jaminan daripada Tuhan, garansi daripada Tuhan. Siapa yang memberkati saudara akan diberkati Tuhan. Kalau saudara kepingin lebih diberkati sekali waktu, ya, saya sarankan sama untuk Pak Yudi, ya. Kira-kira siapa Pak yang tidak pernah makan sate babi Pak? Ajak makan sate babi. Begayus, promosi. Bayari Pak. Ya. Memberkati ada Tuhan. Firman Tuhan katakan, siapa yang memberkati akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Apalagi memberkati pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Saya bersyukur, ya, hari ini kita bisa baca dengan jelas, ya. Karena apa? Ada anak Tuhan yang memberkati, ya. Nggak usah saya sebutkan namanya, biar Tuhan yang tahu. Amin. Ya, kasih Tuhan, ya. Saudara, dan firman Tuhan katakan, ketika kita memberkati pekerjaan Tuhan, ketika memberkati anak Tuhan, itu akan membukakan pintu berkat bagi kita semua. Tapi siapa mengutuk anak Tuhan akan dikutuk oleh Tuhan. Ketika saudara hidup benar, saudara dikutui, kutuk itu diucapkan siapa saja, ya. Kalau tidak ada dasar, maka ia seperti burung layang-layang yang terbang ke sana kemari dan tidak punya tempat untuk bertengger. Nah, akan kena. Amin. Iya, saudara. Karena itu jangan khawatir. Bahkan firman Tuhan katakan, orang yang mengutuki saudara dan tidak ada dasar, itu akan kembali kutuknya. Ini berbahaya bagi orang yang mengutuki. Karena ini kebenaran. Karena itu saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam menghadapi semuanya. Nah, ayat yang terakhir, ya. Dalam Roma pasal 12, ini harus kita lakukan. Yang seringkali juga saya sampaikan, supaya kita ingat dan kita lakukan ini. Roma pasal 12, ayat yang ke-17 sampai ayat berikutnya. Saya akan bacakan. Ini yang harus kita kerjakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua. Ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah.
Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Ayat 20 kita baca bersama-sama sampai 21, 2, 3. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini yang harus kita lakukan. Saya dan saudara ini dipanggil Tuhan dan dijadikan terang dan garam dunia. Ya, yaitu supaya kita ini segala perbuatan baik kita diketahui oleh semua orang. Perbuatan baik itu bukan hanya kita ini memberi, menolong orang lain, tapi perbuatan baik itu ketika kita ini dijahati oleh orang lain, kita tidak membalas dengan kejahatan. Itu perbuatan baik. Bahkan Tuhan mengajar kepada kita, kasihlah musuhmu. Amin. Katakan kepada kiri kanan saudara, kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang menganiaya kamu. Haleluya. Pulang nanti akan diperhadapkan. Amin. Kasihlah musuh. Matius pasal 5 ayat 44, tolong ditayangkan. Matius pasal 5 ayat 44 ya. Haleluya. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihlah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya tanya, apa isi doa saudara kepada orang yang memaki-maki saudara? Apa isi doa saudara? Memberkati dia? Atau kan kita tidak tahu apa saudara berdoa. Saya takutnya saudara berdoa, Tuhan, dia sudah memaki-maki saya. Saya berdoa supaya kalau dia naik sepeda motor masuk got. Saudara, apa bisa terjadi itu? Tidak bisa terjadi, saudara. Ya. Tapi Tuhan minta supaya kita tidak demikian berdoanya, supaya kita memberkati orang yang memusuhi kita. Bahkan kita juga bertindak memberkati, supaya terangmu dilihat oleh semua orang. Ya, jadi sekali lagi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik bagi semua orang. Saya bersyukur kita punya presiden ini, ya, juga menerapkan firman Tuhan. Ketika dia diserang habis-habisan kepada salah satu pendiri kami, dia kasih bintang jasa Maha Putra. Wah, bagus. Kita punya teladan yang bagus, Pak Jokowi juga. Ya, iya. Saudara kenal dengan Fadlison? Saya percaya tidak ada yang kenal. Ya, tahu saja. Ya, apa yang dilakukan? Oh, paling suka. Mam, Pak Fadlison minta maaf ya. Nah, jadi semua orang sudah tahu, orang seluruh Indonesia sudah tahu. Selalu apa yang dilakukan Pak Jokowi salah terus, tidak ada yang benar di matanya Pak Fadlison. Tapi sekali waktu diundang ke istana ya, kalau salah itu ya, dikasih apa? Dikasih apa? Saya lupa ya. Mungkin bintang Maha Putra, mungkin bukan bintang Mahajaya, saudara. Bukan. Kalau bintang Mahajaya itu ada kolam itu, ya. Kolam renang Mahajaya. Ya, dikasih penghargaan. Orang dia. Saudara. Tapi kalau nyinyir terus ya biarkan saja. Saudara. Ketika ada saudara-saudara, tangga saudara bikin masalah terus, sekali waktu datang, ya, kasih kue, itu baik. Lama-lama berubah. Amin. Lama-lama berubah, tambah sadis. Oh enggak. Ya, saudara, orang bikin masalah terus kita berbuat baik, lama-lama berubah. Kalau tidak berubah, kalau dia tetap melakukan hal yang sama seperti kita menumpuk bara api di atas kepalanya.
lama-lama habis rambut di kepala. Amin. Haleluya. Ya. Oh, bukan karena Pak Gembala saudara ini ya ada tumpukan bara api, bukan. Saudara, ya. Nah, jadi sama seperti kita menumbuh bara api, Tuhan yang akan menuntut pembalasan. Karena itu hari ini saudara, ya, hari ini nasihat firman Tuhan kepada kita semua. Yang pertama apa? Serahkanlah segala kekhawatiran. Khawatir apapun juga percayalah Tuhan penolong kita, sanggup penolong kita. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan? Apa? Loh, dan ditangkap saudara. Ya. Ya. Yang kedua tadi, sadar dan berjaga-jaga. Lawan kita itu selalu menyerang kita. Dan ingat, kita ditentukan sebagai pemenang. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Lakukan semua apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Maka Tuhan akan bertindak untuk membela kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita baik berdiri, ya. Kita datang kepada Tuhan. Dan hari ini siapa yang punya masalah, ya, datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah segala persoalan saudara kepada Tuhan, maka hari ini Tuhan akan adakan satu pertolongan. Tiada yang mustahil bila ku percaya Bapa bekerja menggenapi janji.